Puji Tuhan, saudara terkasih, kita masih ada di dalam anugerah Allah. Walaupun keadaannya memang tidak mudah, tapi kita tahu jika kita ada sampai saat ini, itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saudara, tetaplah berharap, malah harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum nanti sebentar kita akan seperjamuan dengan Kristus, kita akan makan tubuhnya dan kita akan minum darahnya yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat GBI Artaloka, kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya rindu bacakan buat kita dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Saya akan baca buat kita. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara terkasih, ini janji firman Tuhan yang luar biasa saudara, yang Tuhan firmankan buat kita saat ini. Dikatakan saudara, ada masanya kita mengalami hal-hal yang berat, dan hal-hal yang berat itu saat ini terjadi saudara. Di mana-mana sudah mengalami yang namanya kekurangan di dalam ekonomi. Banyak orang saudara sedang berteriak, sedang menjerit oleh karena susahnya mencari nafkah. Karena pemerintah menganjurkan saudara untuk tetap di rumah saja, tidak ada penghasilan. Dan saudara, jeritan ini sudah terdengar, mungkin saudara sudah hampir seluruh negeri kita mengalami dampak dari virus corona ini saudara. Tetapi saya berkata melalui kebenaran firman Tuhan ini, jika Allah mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, jika Allah mengizinkan itu terjadi di negeri kita, ada satu janji Allah, jika kita berseru kepadanya. Dan yang luar biasa, Allah pun mengingatkan kita, jika kita meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, duduk merendahkan diri di hadapan Allah kita, Allah berjanji, aku akan memulihkan negeri mereka saudara. Dan selanjutnya masih dikatakan oleh Tuhan, jika langit tertutup sehingga tidak ada hujan yang memberikan makanan kepada bumi, dan dikatakan selanjutnya ada belalang yang memakan habis hasil bumi, dan ada penyakit sampar saudara. Saudaraku, Indonesia mengalaminya hari ini. Dan bukan cuma Indonesia, tapi saudaraku, 200 negara lebih yang sudah dilanda oleh coronavirus ini. Tetapi saudara, bukankah saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan? Layaklah kita berharap, karena Tuhan berkata, yang jika umat Tuhan memanggil nama Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Allah, Allah kita akan memulihkan keadaan kita. Allah kita akan memulihkan negeri kita. Saudara, inilah saatnya. Mari kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Selama ini saudara, kalau terlalu banyak saudara, keadaan atau waktu kita terbuang begitu saja, kalau terlalu kita terlena oleh indahnya berkat Allah, selama ini kita tidak mengalami hal-hal yang sulit, maka hari ini sudah dengan keadaan ini, mari setiap kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Para suami, kembali engkau kepada fungsimu. Para istri, kembali engkau kepada fungsimu.
anak-anak juga lakukan fungsinya, maka Allah, saudara, akan memulihkan keadaan kita. Saya yakin banget, saudara, saya sangat percaya janji Allah ini. Waktu Allah menjanjikannya, saudara, Dia berkata, aku akan memulihkan negeri mereka. Hari ini, saudara, saya rindu pemulihan itu terjadi. Jika kita, saudara, tidak bisa berbuat banyak buat negeri kita, mari, saudara, kita lakukan yang terbaik dari diri kita sendiri bagi Allah kita. Muliakan Allah dengan hidupmu. Jika doamu selama ini lemah, saudaraku, hari ini saatnya untuk kita bangkit, saudara. Lakukan yang terbaik. Berdoa lebih banyak karena firman Tuhan berkata, datang merendahkan diri. Tidak ada, saudara, kekuatan yang sanggup menahan kekuatan virus ini, saudara. Walaupun usaha manusia begitu ketatnya, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, hanya kuasa Allah yang sanggup membentengi kita. Itu sebabnya, saudara, saya terus berkata, jangan pernah takut, tetapi libatkan Tuhan dan lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan pernah takut, saudara, walaupun kadang-kadang memang ketakutan ada hinggap di dalam pikiran kita. Kita berkata kapan ini berlalu, tapi firman ini berkata, jika nama Allah diserukan, saudara, di dalam kehidupan kita, kita datang berdoa, kita datang merendahkan diri. Yang sanggup berpuasa, mari kita berpuasa. Ini saatnya, saudara, ku rendahkan diri, cari wajah Tuhan. Maka saya percaya, saudara, keadaan saya, keadaan kita, keadaanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Ini janji Allah, saudara. Ini bukan waktunya lagi untuk bermain-main. Saya percaya kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Itu sebabnya, saudara, dengan wabah ini saya rindu sekali biar kita menjadikan ini adalah masa-masa persiapan untuk kedatangan Kristus, saudara. Semua kita eling, semua kita bangun, saudara. Mari kita bersemangat lagi kembali kepada fungsi masing-masing. Doa-doa kita ditingkatkan kepada Allah, saudara. Perbaiki perilaku hidup kita. Para suami, bebanmu berat, tetapi tanggung jawab yang Allah berikan ini engkau harus emban. Itu sebabnya kembali kepada jalan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan supaya para suami boleh melakukan fungsinya dengan benar. Engkau menjadi imam di dalam rumahmu. Para istri, kembali kita kepada jalan-jalan Tuhan. Kembali kita kepada kebenaran Allah. Kalau selama ini kita kurang berfungsi, hari ini, saudara, kita menjadi tiang doa di rumah kita. Kita lebih banyak berdoa daripada bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, saudara. Mari, saudara, gunakan waktu-waktu kita untuk terus berdoa kepada Allah. Kita serahkan suami kita, anak-anak kita, keluarga kita kepada Allah. Dan anak-anak, saudara, engkau harus kembali kepada jalan Allah supaya sama-sama kita dipulihkan oleh Tuhan. Perjuangan kita, saudara, tidak mudah, tetapi dengan adanya virus corona ini, saudara, saya rindu, saudara, semua kita eling, semua kita bangun, semua kita kembali kepada jalannya Tuhan. Sebut nama Allah. Rendahkan diri sungguh-sungguh, saudara. Rendahkan diri sungguh-sungguh. Cari wajah Tuhan. Cari perkenanan Allah. Yang bisa, saudara, memulihkan keadaan ini adalah umat Tuhan. Waktu kita bersepakat mencari wajah Tuhan, ketuk hatinya Tuhan, raih hatinya Tuhan, maka saya percaya kekuatan Allah yang Allah punya itu, saudara, akan diberikan kepada kita untuk memulihkan keluarga kita. Kita akan melihat hari depan yang lebih baik, yang Tuhan janjikan buat kita. Karena Dia berkata, masa depan sungguh ada. Itu sebabnya, saudara, supaya masa depan yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan itu menjadi nyata, menjadi bagian kita. Inilah saatnya buat kita, saudara, perbaiki diri kita, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, cari wajah Tuhan, berdoa merendahkan diri di hadapan Allah. Maka hujan akan turun, saudara, belalang akan stop untuk memakan hasil bumi, dan penyakit sampar akan stop karena ada saya dan saudara yang mencari wajah Tuhan,
rendahkan diri kita sungguh-sungguh di hadapannya. Puji Tuhan saudara terkasih, puji Tuhan saudaraku. Demikian firman Tuhan buat kita, dan hari ini kita akan seperjamuan dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami ingin Bapa, hidup kami dipulihkan. Kami rindu negeri kami dipulihkan. Itu sebab kami mau datang kepadamu, mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka pulihkanlah negeri kami Bapa. Ini doa kami, pulihkan negeri kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus kami berkenan di hadapan-Mu. Pulihkan negeri kami Bapa. Pulihkan negeri kami agar kami dapat melihat hari depan yang penuh harapan yang Tuhan rancangkan itu. Terpujilah Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara persiapkan hati sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita akan melakukan perjamuan kudus ini dengan sukacita, walaupun kita tidak bertemu, tetapi tubuh dan darah Yesus dipersembahkan buat kita, dan setiap kita kiranya berjumpa dengan kuasa dari persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari Bapak Ibu ambil roti di tangan kananmu. Sama-sama kita mau berdoa supaya perjamuan kudus ini diberkati oleh Tuhan dan setiap kita beroleh kekuatan dari dalamnya. Mari kita pegang roti ini dan kita berdoa. Kita memberikan penghormatan kepada Allah kita dengan mengangkatnya tinggi melampaui kepala kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, inilah tubuh-Mu yang Engkau berikan buat kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, karena dari dalam tubuh-Mu ini kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, tubuh yang memberikan kemenangan. Di dalam kuasa bilur-Mu, di dalam tubuh-Mu yang sudah dicabik-cabik, maka kami beroleh kesembuhan akan sakit penyakit, beroleh kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Ada kemenangan di dalam Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sungguh-sungguh kita percaya dan memberikan penghormatan, dan kita berkata bahwa ini adalah tubuh yang suci dari Kristus Yesus. Amin. Kalau kita mempercayainya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih buat tubuh yang terpecah-pecah ini. Dia menggantikan kita. Di dalam bilurnya ada kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Kami diberkati, kami diberi kekuatan, kami diberi penjagaan. Terima kasih dalam nama Yesus. Sekarang ambil anggur dan taruh di tangan kananmu. Kita akan berdoa. Kita memberikan penghormatan yang tertinggi bagi darah Yesus. Mari kita angkat sama-sama tinggi melampaui kepala kita, dan kita berdoa, Tuhan Yesus, inilah darah-Mu, darah perjanjian yang dicurahkan buat kami.
sehingga kami diampuni dari dosa kami, digantikan kegagalan kami dengan keberhasilan. Terima kasih untuk curahan darah-Mu ini, Bapa. Kami diperdamaikan dengan surga, kami menjadi pewaris dari kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, untuk darah-Mu yang Engkau alirkan buat kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dengarkan firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang termeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Dengan sungguh-sungguh di dalam iman yang teguhkah kita berkata bahwa ini adalah darah dari Kristus Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Kita naikkan syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kita berterima kasih untuk pengorbanan yang besar dari Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, dosa kami sudah tidak dihitung-hitung lagi, tapi sudah diampuni oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kami jemaat GBI Artaloka. Kami menikmati perjamuan kudus. Kami sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Dimuliakanlah Engkau Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Kristus Yesus, Raja dan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap maju di dalam Tuhan. Sebelum nanti Bapak Ibu melanjutkan ibadah masing-masing, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan doa berkat buat setiap kita. Itu sebabnya arahkan tanganmu kepada Kristus dengan iman yang terarah kepada Dia, maka terimalah berkat Tuhan, kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Tuhan dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus-Nya menyertai setiap engkau dari hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu boleh lanjutkan sampai nanti selesai. Ada doa syafaat, ada doa penutup. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.